Bismillah bada'tu bi'ismik walhamdulillahi haqqa hamdi alladzi la tatimmu ssalihati illa bih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadabkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuk kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Baitur Rahman beserta jajaran kepengurusannya, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung Allah berikan kepada kita, yakni Allah izinkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita perbanyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di 22 Ramadan. Semalam kita di masjid ini mengadakan nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran. Kenapa biasanya di Indonesia itu peringatan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Apa alasannya? Turunnya? Siapa yang bilang 17 Ramadan turunnya Al-Quran? Siapa yang bilang? Apa buktinya? Nah, apa buktinya bahwa 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran? Iya, diturunkan Al-Quran 17 Ramadan. Apa buktinya? Nah, Syahrul Ramadan, ya bulan Ramadan, bukan 17 Ramadan. Kalau dalilnya Syahrul Ramadan, itu bulan Ramadan, bukan 17 Ramadan. Jadi Al-Quran itu turun ada beberapa fase. Turunnya Al-Quran itu 3 fase. 3 fase. Yang pertama, Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian ke Lauhul Mahfuz. Apa ayat Al-Qur'annya? Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Itu utuh 30 juz. 114 surah seperti yang kita temui pada saat ini. Itu lengkap di Lauhil Mahfuz. Itu fase pertama. Kemudian fase kedua itu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langitnya dunia. Juga lengkap 30 juz. Dan dalilnya baru Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Turunnya di bulan Ramadan. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langitnya dunia. Dalilnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan Ramadan. Kemudian dalil yang lain apa? Surah Al-Qadar. Hafal semua kita, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kemudian dalil selanjutnya surah Al-Dukhan ayat 3. Apa bunyinya? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Itu dalil yang ketiga. Jadi keterangan pertama, Al-Quran itu diturunkan di malam yang mubarakah, malam yang penuh berkah. Malam kapan yang penuh berkah? Oh, malam Lailatul Qadar.
surah Al-Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Oh, di bulan Ramadan. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu di penghujung bulan Ramadan, bukan tanggal 17 Ramadan. Nah, itu fase kedua dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Fase kedua lengkap 30 juz 114 surah seperti yang kita pegang sekarang mushaf Al-Quran. Fase ketiga dari Baitul Izzah, langitnya dunia, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Surah apa yang pertama kali turun? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah turun tanggal 17 Ramadan. Nah, paham sampai sini? Enggak ada sampai sini? Nah, makanya kita memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Karena pertama kalinya turun ayat Al-Quran dari Baitul Izzah ke dunia kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira ketika Nabi Muhammad usia 40 tahun, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, saya ulangi. Turunnya Al-Quran itu 3 tahap. 1, ke Lauhil Mahfuz. 1. Kemudian kedua, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langitnya dunia. Itu kedua. Ketiga, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur, tidak lengkap langsung. Kalau dari di Lauhil Mahfuz lengkap, utuh 30 juz 114 surah. Kemudian dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah juga lengkap. Nah, sedangkan dari Baitul Izzah pada Nabi Muhammad SAW itu bertahap. Karena sesuai untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam. Kemudian selanjutnya adalah agar Al-Quran itu turun sesuai konteks pada saat itu. Apa misalkan? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana tentang darah haid? Maka turun ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana tentang hukum khamar? Maka turun ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian sahabat bertanya tentang ruh, maka turun ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil. Jadi Al-Quran itu turun mempunyai sebab kenapa turun. Dan turunnya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril itu 2 tempat, Mekah dan Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Makanya ada istilah ayat Madaniyah, ayat Makkiyah. Maksud ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun di periode Mekah. Sedangkan Madaniyah itu ayat yang turun di periode Madinah. Maksudnya ayat itu turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka itu disebut ayat-ayat yang periode Madinah. Apa ciri-cirinya? Banyak ciri-ciri perbedaan antara surah atau ayat yang diturunkan di Madinah dan Mekah. Salah satunya, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu pendek-pendek. Ayatnya itu pendek-pendek. Contoh, inna a'tainakal kautsar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu periode Mekah. Sedangkan yang panjang-panjang itu periode Madinah. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya antara ayat yang turun di Mekah dan Madinah. Ayat yang turun di Mekah itu biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzi. Kalau amanu itu Madinah. Ya ayyuhan nas biasa diawali. Kenapa? Karena pada saat itu
belum banyak pemeluk agama Islam. Jadi yang diseru itu masih orang-orang kafir. Maka ya ayuhan nas, wahai manusia. Ketika periode Madinah itu sudah banyak memeluk agama Islam. Maka yang diseru itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu sepintas sedikit perbedaan antara ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Nah, kemudian ketika ayat Al-Quran ini sudah turun, pertama kali turun di Gua Hira, dibawa oleh malaikat Jibril. Bagaimana cara malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW? Kayak mana? Ditalaki, didikti kalau bahasa kita. Ketika malaikat Jibril mengucapkan ayat itu, maka Nabi Muhammad SAW mengikuti. Dan itu juga yang kita pelajari dari guru kita. Jadi walaupun Al-Quran itu ada tulisannya saat ini, membaca Al-Quran itu harus mendengar dari bacaan guru. Jadi ke guru membaca Al-Quran itu penting. Mentang-mentang sudah tersusun mushaf, tidak mau lagi berguru. Makanya kalau tidak berguru, alif lam mim dibacanya alam, alif lam ra dibacanya ular. Kalau tidak alam nasrah laka sadrak dibacanya alif lam mim. Pernah saya ketemu dengan seorang murid yang kayak itu, disuruh baca alam nasrah laka sadrak, dibacanya alif lam mim laka sadrak. Nasrah laka sadrak. Kenapa? Karena tidak ada yang ini momennya momen yang sangat sakral dan memalukan. Beliau diundang, saya tidak tahu di daerah itu apa tidak ada lagi yang bisa baca Al-Quran selain beliau. Jadi di panggung membaca Al-Quran, alif lam mim dibacanya alam dengan berlagu-lagu. Gulibatir Rum. Nah, itu kan surah Ar-Rum, bukan alam, alif lam mim itu apa? Nah, kenapa terjadi kayak ini? Ya tidak begitu. Belajarnya tidak begitu. Karena Al-Quran itu harus talaqi. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beberapa ulama kita membahas tentang khusus bab tentang fadilah membaca Al-Quran. Salah satu kitab yang sering kita dengar adalah Khosais Umat Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu pembahasan dalam bab tersebut adalah tentang fadilah tilawatil Quran, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan atau keistimewaan bagi pembaca atau ahli Al-Quran. Ada beberapa pembahasan yang mungkin sangat perlu kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Walaupun sebenarnya sudah sering dibahas oleh beberapa guru kita, tapi untuk mengingatkan kita semua, ini populer hadis ini tentang hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyampaikan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat ganjaran satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap pahala, satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala yang semisalnya. Kemudian la aqulu alif lam mim harf, bukan dihitung alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, wal lam
satu huruf dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. 3 huruf kali 10 berapa? 30. Jadi 30 kebaikan baru membaca alif lam mim. Kemudian mengomentari hadis ini, Imam Nawawi menjelaskan bahwa "I'lam," kata beliau, ketahuilah, annal madhhab al-mukhtar as-sahih alladhi 'alaihi man yu'tamadu min al-ulama, bahwa mazhab atau pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, anna qira'at al-Qur'an afdalu min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima min al-adhkar, bahwa membaca Al-Quran itu lebih utama ketimbang zikir berupa tasbih, tahlil, dan apapun bentuk zikir. Jadi membaca Al-Quran itu adalah zikir tertinggi dibandingkan zikir-zikir yang lain. Kenapa demikian? Karena kalau kita membaca Al-Quran itu bisa diniatkan untuk zikir, tapi kalau membaca zikir tidak bisa diniatkan untuk membaca Al-Quran. Dan Imam Nawawi berlandaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih, bahwa keutamaan kalamullah atas semua alam ini sama halnya dengan keutamaan Allah ketimbang ciptaan. Kemudian selanjutnya, annal mahir bil Qur'an ma'as safaratil karamatil kiramil bararah. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alim syarh. Jadi ketika seseorang yang membaca Al-Qur'an itu terbata-bata. Tahu enggak terbata-bata yang dimaksud? Ya terbata-bata kayak kita membaca antara kayak itu. Terbata-bata, kesusahan dalam membacanya itu. Karena kekurangan mahirnya membaca Al-Qur'an itu kurang lancar, maka dia mendapat 2 pahala. Tetap mendapat 2 pahala. 1 pahala karena dia membaca Al-Quran, kedua karena kesusahannya membaca Al-Quran. Nah, itu untuk yang terbata-bata, yang tidak lancar. Sedangkan bagi yang lancar membaca Al-Quran, maka ganjarannya adalah ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Kemudian selanjutnya, annal qari fid dunya la yazalu yataraqqa fil manazil yaumil qiyamah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Imam Tirmizi mengutip dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayat taqra'uha, bahwa di hari kiamat nanti bagi sahibul Quran yang akrab dengan Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, maka akan dikatakan kepada mereka, iqra, bacalah, warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah sebagaimana engkau membaca mentartilkan Al-Quran itu di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayat, karena sesungguhnya tempatnya nanti di akhirat, di surga itu tertinggi sampai ayat yang terakhir dia baca. Maksudnya sampai kemampuan dia menghafalnya. Hafal berapa ayat, maka itu setinggi itu kedudukannya di akhirat nanti. Dan kita semua berharap mempunyai kedudukan seperti itu. Ya, ada apa bahasa dagangnya? Ada harga, ada barang. Ya, kalau mau posisi yang tinggi, maka tinggikan juga bacaan Al-Quran kita.
perbagus juga bacaan Al-Quran kita. Jadikan diri kita menjadi sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Kemudian selanjutnya, ahlul Quran hum ahlullah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, inna lillahi ahlina minan nas, bahwa Allah itu sesungguhnya mempunyai keluarga dari golongan manusia. Qalu man ya Rasulullah. Nah, sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh, bahwa orang-orang ahli Al-Quran itu adalah keluarga Allah yang khusus, mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, annal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, sungguh rumah yang dibacakan Al-Quran, tahaddaruhul malaikah wa yattasi'u ala ahli, bahwa rumah itu akan dihadiri oleh para malaikat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an, rumah yang apabila dibacakan Al-Quran, hadarathul malaikah, maka malaikat akan hadir di rumah tersebut. Wa tanakkabat anhu syayatin, dan setan-setan itu akan lari. Wa tasa'a ala ahli, dan penduduk penghuni rumah tersebut akan mempunyai ketenangan, kelapangan. Wa katsura khairuh, dan akan mendapat banyak kebaikan. Wa qalla syarruh, dan sedikit kejelekan. Wa innal baita idza lam yuqra' fihi al-Qur'an, sedangkan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, hadarathu syayatin, setan itu kumpul di rumah. Kemudian wa tanakkabat anhul malaika, malaikat itu tidak galak datang ke rumah tersebut. Wa dhaqa ala ahli, sumpah keluarganya. Wa qalla khairuh, dan sedikit kebaikannya. Wa katsura syarruh, dan banyak keburukannya. Kemudian selanjutnya, itu baru fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Nah, kemudian ini yang juga populer, hadis Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab, bahwa sungguh Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada ashab, kepada orang yang senantiasa mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Itu baru membaca, belum kita berbicara masalah menghafal Al-Quran. Baru fadilah membaca, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Dan ini juga hadis yang sangat populer di telinga kita. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Atau di riwayat yang lain, inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Karena makanya itu saya sangat bangga memperkenalkan diri. Kalau ada orang bertanya, apa pekerjaan? Saya pasti mengatakan guru ngaji kampung saya. Kenapa? Karena itu adalah profesi terbaik, belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Nah, tentang mengajarkan Al-Quran ini ada himbauan dari Nabi Muhammad SAW tentang seorang ayah yang harus mengajari seorang orang tua, ayah atau ibunya harus mengajari anak-anaknya membaca Al-Quran. Jadi orang tua itu yang pertama kali yang harus mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena anaknya itu ketika pertama kali membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, maka orang tuanya yang akan mendapat terus limpahan pahala. Sayang kalau anak kita itu atau cucu ke bawah terus itu yang mengajarkan Al-Qurannya orang lain, karena itu akan terputus kebaikannya untuk orang tuanya.
harusnya pertama kali meletakkan dasar membaca Al-Quran itu adalah orang tuanya. Anna man 'allama waladahu al-Quran faqad haza khairan 'aziman la yusawihi khair wa la ajran kariman la yuwazihi ajran. An Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala addibu auladakum 'ala thalath. Didiklah anak kalian dengan 3 perkara. 1. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. 2. Wa hubbi ahli baiti, mencintai zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an, maka sungguh para hamalatul Qur'an itu fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Karena orang yang hamilatul Quran itu akan mendapat kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru fadilah membaca Al-Quran. Bagaimana tentang menghafal Al-Quran? Nah, mohon maaf saya bukan mengkerdilkan, mengecilkan di antara kita yang tidak hafal Al-Quran, tapi memang ini harus disampaikan. Kalau ada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW tidak hafal Al-Quran dan tidak mau berusaha untuk hafal Al-Quran, maka dia tergolong hamba yang kufur nikmat. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena Nabi Musa alaihissalam itu pernah berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Beliau pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad belum diutus. Nabi Musa masih hidup bersama umatnya, kaumnya. Dan Nabi Musa itu berdoa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya? Sebabnya beliau membaca di kitab Taurat tentang keterangan keistimewaan umat yang akan diutus akhir zaman nanti. Maksudnya Nabi penutup para nabi. Dan mempunyai umat yang mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kata beliau, qala rabbi inni ajidu fil alwah. Wahai Allah, aku membaca di kitab Taurat itu keterangan tentang umat. Apa keistimewaan umat ini? Anajiduhu fi sudurihim yaqra'unaha kitabahum nawar. Bahwa umat ini diizinkan untuk membaca Al-Quran, kitab mereka, dengan cara hafalan. Padahal wakana man qablahum, padahal sebelumnya tidak ada umat yang Allah izinkan untuk menghafal kitab mereka. Jadi ketika Nabi mereka wafat, ya hilang kitabnya. Maka itu bisa dikotak-katik, bisa dirubah dan lain sebagainya. Sedangkan umat ini, kata Nabi Musa, mempunyai keistimewaan, boleh dan diizinkan, dipermudah untuk menghafal kitab mereka. Kata Nabi Musa, faj'alhum min ummati, maka berikanlah keistimewaan bolehnya menghafal kitab mereka itu untuk umatku, kata Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pengen umatnya itu diizinkan untuk menghafal kitab Taurat. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, tilka ummatu Ahmad. Tidak, itu khusus keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa pengen keistimewaan itu Allah berikan untuk umatnya, tapi tidak Allah berikan. Kata Nabi Musa, kalau kayak itu, aku aja jadi umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Kata Nabi Musa, kalau kayak itu wahai Allah, keistimewaan bolehnya menghafal kitab mereka ini tidak engkau berikan kepada umatku. Kalau kayak itu, aku saja yang jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetap tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 144. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya Musa inni astafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sudah cukup engkau menjadi pembawa risalah kami, bisa mendapat julukan kalam Allah.
karena bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun disebut dialognya ini masih diperdebatkan oleh ulama bagaimana cara dialognya Nabi Musa pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah engkau hamba yang bersyukur. Tidak diizinkan Nabi Musa untuk jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah berdoa tiba-tiba lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup pada saat ini, melihat kita yang tidak bersyukur karena kenikmatan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, mungkin sudah ditempelin kita oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa berdoa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita terlahir jadi umat Nabi Muhammad, tapi tidak bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Apa bukti syukur kita pada menjadi umat Nabi Muhammad? Ambil keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Allah izinkan, Allah permudah untuk menghafal Al-Quran. Ustaz kami ini tua, tidak baca lagi. Kadang-kadang sendal dari naruh di mana? Kunci motor tidak tahu di mana. Jangan usah alasan itu. Memangnya ketika Al-Quran itu turun, usia para sahabat itu muda kalau tua juga. Tapi Ustaz, mereka kan mengarab Al-Quran bahasa Arab, bahasa mereka mudah menghafal. Memang cak itu nian. Kalau tidak galak itu banyak alasan. Kalau tidak galak itu banyak alasan. Tidak usah banyak alasan. Kalau misalnya pengen menjadi umat terbaik, umat pilihan, menjadi orang-orang pilihan yang mendapat pandangan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ya ambil keistimewaan itu. Tidak usah banyak alasan. Ya tidak mungkin sehari itu kita tuh belajar Al-Quran itu alif sebatang itu tidak tahu. Berapa huruf hijaiyah? Berapa? Huruf hijaiyah berapa? 30 atau 28? Kalau ngitung alif lam sama hamzahnya itu maka 30. Kalau hamzahnya sudah masuk di alif lamnya itu tidak dihitung maka 28. 30 huruf hijaiyah itu masa sebulan tidak hafal? Iya kan? Bagaimana kita akan mendapat keistimewaan dari sholat kita kalau Fatihah kita tidak benar? Fatihahnya bermasalah. Bagaimana mungkin akan mendapat keistimewaan yang lebih dari sholat kita kalau bacaan Al-Qurannya masih belepotan? Dan Al-Quran ini menjadi landasan pertama sebenarnya dalam kajian-kajian ilmiah ulama. Karena kata Imam Nawawi, wa kana salaf, kebiasaan para salafus salih, la yu'allimuna al-haditsa wal fiqh. Tidak akan seorang murid itu diajari hadis ataupun fikih illa hifdzil Quran, kecuali sudah menghafal Al-Quran. Jadi tidak akan lompat belajar fikih atau belajar hadis, apalagi belajar tasawuf tanpa belajar Al-Quran terlebih dahulu. Ini banyak sekarang kita lompat, tiba-tiba langsung belajar tasawuf. Baca Al-Quran itu tidak boleh, karena akan menumpuk dosa kita karena kita membaca Al-Quran itu banyak yang salah. Itu kenapa bisa ngomong kayak itu? Karena melompat belajar, langsung belajar tasawuf tanpa belajar fondasi terlebih dahulu. Padahal fondasi awalnya itu Al-Quran. Para ulama kita itu usia dini sudah belajar Al-Quran, baru belajar fikih, baru belajar hadis. Contoh Imam Syafi'i, umur di bawah 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Baru setelah itu belajar fikih, belajar hadis. Bukan langsung loncat. Tapi Ustaz, ngapa di masjid kita tidak belajar Al-Quran, tidak disuruh ngapal Al-Quran, tiba-tiba majelis fikih? Kita tuh bukan untuk ngajar, kita tuh untuk terapan. Sebab kita tuh sholat harus menggunakan fikih, harus punya ilmu fikih dalam pelaksanaan sholat. Kalau kita belajar Al-Quran dulu, sudah ketuaan, tak sholat-sholat dari kita. Tapi karena posisi kita untuk menggunakan ilmu fikihnya itu untuk menerapkan dalam sholat, aturan-aturan sholatnya, maka belajar fikihnya untuk terapan. Tapi kalau dia pengen belajar yang sistematis,
pengen menjadi ulama, pengen mengajar juga, maka fondasi awalnya harus belajar Al-Quran. Nah, 6:12, yaitu hanya sepintas mengenai tentang kenapa ini perlu kami sampaikan, karena bulan Ramadan itu identik dengan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan itu jadi istimewa karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian kenapa tanggal 17 Ramadan itu jadi istimewa? Karena Allah turunkan Al-Quran di tanggal 17 Ramadan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu jadi istimewa? Karena turunnya Al-Quran. Jadi sesuatu apapun yang bersanding dengan Al-Quran maka akan istimewa. Kertas yang tidak ada fungsinya sama sekali, kalau bersanding dengan Al-Quran, kita cium kertas. Kalau misalkan dia bersanding dengan, misalkan ada kertas dipakai untuk bungkus cabai, bungkus gorengan, kalau ada nyium, tidak galak. Tapi coba kertas itu untuk bungkus Al-Quran, kita cium bungkus kertas ini. Dan begitu pun kita menjadi umat yang istimewa, kita berada di bulan yang istimewa, dan bulan istimewa itu punya malam-malam istimewa. Karena apa? Karena ada Al-Quran Allah turunkan di malam-malam itu. Dan bahkan bukan cuma Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan, suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim itu di bulan Ramadan. Kemudian Taurat yang Allah turunkan pada Nabi Musa itu turunnya di bulan Ramadan. Injil yang Allah turunkan pada Nabi Isa itu di bulan Ramadan. Kemudian Zabur yang Allah turunkan pada Nabi Daud itu turunnya di bulan Ramadan. Jadi semua kitab-kitab dan suhuf itu turun di bulan Ramadan. Makanya itu bulan Ramadan itu istimewa. Dan ditutup dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang kita dengar dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh Abu Ya Al-Maliki di dalam kitab beliau Khosais Umat Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, khusus di bab tentang fadilah membaca Al-Quran dan keutamaan menjadi ahli Al-Quran. Mohon maaf atas segala salah dan kehilafan. Sama-sama kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.